Baik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya, bilangan prima itu nilainya lebih dari 1, berarti bisa 2, bisa 3, bisa 5. Nah, dengan menggunakan pengertian bilangan angka prima tersebut, kita dapat memahami bahwa angka 2 dan 3 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Semisal angka 2. Angka 2 itu bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 2. Terus 3. 3 itu juga pembaginya ada 2 atau bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu angka 1 dan angka 3 itu sendiri. Kalau dibagi 2 tidak bisa, berarti ini termasuk bilangan prima. Adapun angka, semisal ada angka 4. 4 itu tidak termasuk bilangan prima karena bisa dibagi dengan angka 3 buah, yaitu 4 bisa dibagi 1, 4 bisa dibagi 2, dan 4 bisa dibagi 4. Nah, pada bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 2 angka saja. Jadi bilangan prima itu angka yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri dan dibagi 1. Apakah sampai sini sudah jelas? Nah, ini ada 10 bilangan angka prima pertama pada sistem bilangan, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, sampai 29. Itu bilangan prima yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau semisal 6 apakah termasuk bilangan prima? 6 itu bukan termasuk bilangan prima karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Karena syaratnya bilangan prima hanya dibagi 2, angka itu sendiri dan bilangan 1. Nah, setelah kita tahu bilangan prima itu berapa saja, kita akan belajar yang namanya faktor prima. Faktor prima adalah bilangan angka prima yang terkandung dalam faktor dari suatu bilangan. Kita ulangi, faktor prima adalah bilangan angka prima yang terkandung dalam faktor dari suatu bilangan. Cara untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan dapat dilakukan menggunakan pohon faktor. Jadi, sebelum nanti kita masuk ke KPK dan FEB, kalian harus tahu dan bagaimana cara mencari pohon faktor itu sendiri. Contohnya seperti ini. Ada angka 14 dan 40. Itu membuat faktor, berarti angka 14 ini bisa dibagi angka berapa saja. Tapi syaratnya yang paling kiri ini harus bilangan prima. Yang paling kiri bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima terkecil yaitu 2. Otomatis yang ini 7. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 ini kalau sudah menjadi bilangan prima atau 7 ini bilangan prima itu tidak bisa dibagi lagi. Semisal nanti kalau kalian mau membagi 1 itu tidak bisa karena 1 bukan bilangan prima. Dan syaratnya itu kita membaginya dengan bilangan prima. Berarti 14 itu diperoleh menjadi apa? 14 dijadikan pohon faktor itu 2 dikali 7. 14 seperti ini. 2 dikali 7. Yang selanjutnya 40. Dan sebagai catatan, kalau bilangan genap itu otomatis dibagi 2. Kalau bilangannya genap, kalau bilangannya ganjil itu bisa dibagi 3 atau 5 atau 7. Kalau 2 cukup dibagi, kalau genap cukup dibagi 2. Misalnya ini 40 dibagi 2. Setelah itu ketemu 20. 20 kan genap, bisa dibagi 2 lagi. Ketemu 10. 10 genap, bisa dibagi 2. Jangan sekali-sekali menuliskan 20 dibagi 4 atau 40 dibagi 4. Itu salah karena syaratnya yang ini nanti kalau sudah
sampai terakhir yang ini sampai ketemu 5. Yang ini harus bilangan prima. Yang membentuk huruf L itu harus bilangan prima. Setelah itu 10 dibagi 2 ketemu 5. Sampai sini paham ya? Berarti kalau 5 itu termasuk bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi. Bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 dikali 5. Atau nanti kita membuat kuadrat biar lebih ringkas, dan biasanya soal KPK dan FEB pasti ada kuadratnya. Sama halnya 2 pangkat 3 dikali 5. Kalau ada pertanyaan, Pak kenapa kok dapat 3? Itu diperoleh dari jumlahnya yang ini 1, 2, 3 pangkatnya 3. Kalau semisal contoh aja, semisal 3 kali 3 kali 3, jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3, karena jumlahnya ini 1, 2, 3. Semisal lagi ada contoh 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, berarti 4 pangkat, dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 4 pangkat 5. Sampai sini jelas ya. Nah, setelah kita membuat pohon faktor ini yang harus berbentuk L, atau harus biasanya kita sebut dengan L, yang ini yang paling kiri, ini harus bilangan prima. Tak tekankan lagi, ini harus bilangan prima. Kebanyakan dari anak-anak itu menjelaskannya itu 40 dibagi berapa saja. 40 misal dibagi 4, 40 dibagi 5, 40 dibagi 10. Itu salah. Harus 40 dibagi 2, bilangan prima yang terkecil. Semisal kalian 40 kali 5 kan 5 bilangan prima Pak, tapi harus dari yang terkecil. Nah, semisal ini pada gambar tersebut disajikan proses pemfaktoran dengan menggunakan pohon faktor untuk mengetahui faktor prima dari suatu bilangan. Pada contoh didapatkan hasil bahwa angka 14 memiliki faktor 2 kali 7. Angka 40 memiliki faktor prima 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. 1, 2, 3. Duanya ada 3 dikali 5. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan. Yang ini cara tersebut dapat kamu lakukan pada berbagai angka lain. Jadi cara seperti ini bisa digunakan angka lain, enggak harus 14 atau 40. Angka 14 memiliki faktor 2 kali 7. Ulangi lagi. Langkah yang diperlukan yaitu bagi angka tersebut dengan bilangan prima. Jika sudah tidak bisa dibagi dengan 2, kamu melanjutkan dengan membagi angka tersebut dengan angka 3. Bila tidak 3 itu juga tidak bisa dibagi 5. Dan seterusnya, kamu melanjutkan membagi dengan bilangan angka prima selanjutnya sampai angka tersebut habis dibagi. Maksudnya habis dibagi ini kan Pak, kalau itu kan 5, kan itu tidak habis dibagi. Ya, ini 5 emang tidak habis dibagi, tapi 5 ini termasuk bilangan prima. Syaratnya yang terakhir ini, perkalian terakhir ini harus bilangan prima 2 dan 5. Itu tadi penjelasan untuk bilangan prima. Semoga bermanfaat untuk kita. Oh ya, sekali lagi Kak buatkan contoh bilangan prima. Semisal ada angka 24. 24 berarti 24 dibagi berapa? Bilangan primanya dibagi 2. 24 dibagi 2 ketemu 12. 12 ini dibagi 2 dulu kan bisa bagi 2 ketemu 6. 6 masih bisa ketemu lagi, masih bisa dibagi lagi menjadi 2 kali 3. Jadi untuk 24 faktor primanya 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkatnya 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi 24 faktornya 23 kali 3.
Nanti tergantung dari soalnya. Kalau soal ABC-nya ada yang ini, pilih aja yang ini. Kalau 2 kali 2 kali 2 kali 3 nya tidak ada, kalian pilih 2 pangkat 3 dikali 3. Itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat untuk belajarnya.